presiden bermusyawarah, sultan bermusyawarah, kemudian khalifah bermusyawarah, raja bermusyawarah. Jangan ada keputusan pribadi, jangan ada peraturan yang keluar dari pribadi. Peraturan presiden, keputusan presiden dalam Islam tidak benar. Keputusan presiden berdasarkan musyawarah, peraturan presiden berdasarkan musyawarah. Kalau ada peraturan keputusan pribadi, ini nanti lama-lama akan menuju pada diktator, dan sudah terbukti di Indonesia ini. Bagaimana Pak Wali Kota? Bagaimana Pak Polisi? Nilai pidato saya ini, evaluasi, apa saya ngaco, apa saya memberikan kebenaran? Ini dalam Islam. Yang kedua, di dalam Islam, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara adil, makmur, sejahtera, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Serahkan jabatan-jabatan negara ini kepada ahlinya. Jangan mengangkat pejabat karena senang, itu tidak benar. Jangan mengangkat pejabat karena balas jasa, itu tidak benar. Angkatlah pejabat pemerintah itu yang profesional. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat ketua DPR. Pilihlah mereka yang profesional. Quran, bukan sukron makmun. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maka dalam hadis politik, ketika Rasulullah ditanya, kaifa ita'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab dengan hadis politik, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, yang tidak profesional, bupatinya tidak profesional, wali kotanya tidak profesional, presidennya tidak profesional, menterinya tidak profesional, anggota DPR-nya tidak profesional, hancur negara. Pilih yang profesional, yang ahlinya. Subhanallah. Itu pilar yang kedua. Persilakan pemerintah Republik Indonesia, mau makai persilakan, tidak mau makai persilakan. Saya cuma menyampaikan politik Islam. Ketua umum yang tidak siap jadi presiden, bubarkan partainya. Itu namanya partai calo, partai makelar. Apa? Betul apa tidak? Ketua umum siap jadi presiden. Kalau ada partai politik 9 calon presiden, nggak usah mencari presiden, nggak usah mencari, cukup ketua umum partai politik. Dan itu demokrasi, karena ketua umum dipilih oleh muktamar, ketua umum dipilih oleh kongres, betul-betul demokrasi. Kemudian semua ketua umum partai politik calon presiden, pilih 3. Setelah pilih 3, pilih 1. Yang 1 jadi presiden, yang nomor 2 jadi wakil presiden, yang nomor 3 jadi menteri. Boleh milih sendiri. Demokrasi, guys. Akur semuanya. Anggota DPR tetap anggota DPR. Ini biasanya kiai salahnya di Indonesia, kalau partainya sudah berkoalisi dengan pemerintah, lalu DPR-nya jadi bebek. DPR-nya jadi bebek, tinggal stempel. Mestinya tidak. Biar berkoalisi, biar menterinya dari partainya. Katakan, saya partai A, menteri agamanya partai A. Kalau salah, tetap partai ini koreksi. Jangan dibiarkan. Ini biasanya tidak, kalau partainya sendiri dibela walaupun salah. Inilah rusaknya politik di Indonesia.
Kalau sudah berkoalisi dengan pemerintah, lalu di DPR menjadi bebek semuanya, tinggal stempel, tanda tangan. Ini rusaknya negara. Saya perbaiki. Inilah yang terjadi sekarang ini, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Abdul Mu'in bin Kiai Abdul Rahim selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, Bapak Wali Kota yang wakil Wali Kota yang saya hormati, dari kepolisian dan dari militer yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengenang sejarah dari Pondok Pesantren Miftahul Huda dengan adanya haul almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim ini sebagai pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda. Para ulama ini biasanya yang diperingati itu meninggalnya. Kalau para nabi itu rata-rata yang diperingati itu hari lahirnya. Terbalik, tidak sama. Mengapa? Kalau nabi itu kok lahirnya? Karena yang jelas kalau nabi itu lahirnya akan membawakan perubahan, membawa petunjuk Allah, akan membawa satu peradaban, dan sudah bisa dipastikan berakhir sebagai nabi. Tidak ada nabi berhenti di tengah jalan. Lain dengan para ulama. Para ulama itu diperingati wafatnya. Na'udzubillah, karena banyak ulama yang berhenti di tengah jalan. Ulama istiqomah disanjung-sanjung, akhirnya kadang-kadang lalu dihina. Jadi kalau tidak semua ulama mulai timbul sampai wafat ulama, belum tentu. Banyak ulama-ulama naudzubillah yang berhenti di tengah jalan. Maka yang diperingati di holnya wafatnya, karena kalau wafatnya sudah pasti ini ulama yang berakhir tetap jadi ulama sampai wafatnya ulama, lalu dikenang baktinya. Kita mengenang ulama, mengenang baktinya. Terima kasih baik kepada keluarga besar Bapak Kiai Abdul Rahim, baik kepada pengasuh yang ada sekarang Kiai Abdul Mu'in. Saya ucapkan terima kasih atas segala baktinya kepada bangsa, baktinya kepada negara, baktinya kepada agama melalui jalur pendidikan agama, untuk membentuk putra-putra bangsa yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah, supaya negara ini tidak diisi oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, diisi oleh bajingan-bajingan, diisi oleh perampok-perampok rakyat, supaya dipimpin oleh orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang mereka menginginkan surga dan menginginkan takut kepada neraka.
Ini pemimpin yang kita cari, pemimpin yang kepingin surga dan pemimpin yang takut sama neraka. Kalau pemimpin kita tidak ingin surga dan tidak ingin neraka, tidak takut sama neraka, maka ketika memimpin bangsa semau-maunya, sakarepe dhewe. Nah, ini berbahayanya. Maka para ulama ini konsentrasi untuk menciptakan anak bangsa yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan segala pengorbanannya. Ini pondok pesantren, dan pondok pesantren mulai pendidikan nasional yang tertua di Indonesia itu. Diakui atau tidak diakui, saya tidak minta pengakuan karena sudah fakta. Untuk apa minta pengakuan? Pondok pesantren berjalan semenjak sebelum Belanda masuk ke Indonesia, sekitar tahun 1200, ketika Majapahit mengalami krisis moral. Disitulah didatangkan seorang wali min auliaillah, Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Dialah pertama kali yang mendirikan pondok pesantren di Indonesia ini, dengan dididik putra-putranya yang akhirnya juga jadi wali songo juga. Alhamdulillah, karena keikhlasan daripada yang mendidik, dengan segala pengorbanan dan pengorbanan. Oleh sebab itu selalu saya menitik beratkan dalam pidato saya ini pengorbanan dan pengorbanan. Karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini intinya. Ya, dalam Islam sampai ada hari raya kurban. Nah, itu menunjukkan bahwa pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Belanda. Indonesia ini berdiri karena ada tetesan darah umat Islam, tetesan air mata. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Maka pada pemimpin-pemimpin bangsa yang ada sekarang ini saya ingatkan, dari ketua RT-nya sampai presidennya saya ingatkan, Anda harus ingat bahwa NKRI itu berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI berdiri di atas cucuran air mata bangsa Indonesia. Engkau jangan yang sekarang menjadi pemimpin bangsa, jangan hanya bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, tapi kau pikirkan nasib rakyatmu. Jangan enak-enak jadi bupati, jangan enak-enak jadi gubernur, jangan enak-enak jadi menteri, jangan enak-enak jadi presiden. Pakaianmu itu duit rakyat, mobilnya itu duit rakyat, kasur yang kau tempati tidur itu duit rakyat. Maka hati-hati jadi pemimpin di Indonesia ini. Negara ini didirikan di atas aliran darah, dan insya Allah yang terbesar adalah umat Islam. Saya tidak mengurangi kelompok-kelompok lain yang ikut berjuang, tapi yang pasti Pak Wali Kota, umat Islam lah yang terbesar andilnya, sahamnya. Maka umat Islam jangan dikambing hitamkan. Yang mendingan DKRI itu para ulama. Baca sejarah. Saya bukan omong kosong. Kalau ingin tahu siapa yang paling besar kontribusinya terhadap NKRI ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud Kiai Abdul Muin bukan kuburan umum. Alhamdulillah, setiap kabupaten mesti ada taman pahlawannya.
Ciamis ada Taman Pahlawan, Bandung ada Taman Pahlawan, Cianjur Taman Pahlawan, Tegal, Pekalongan sampai Jawa Timur ada Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan Taman Pahlawan. Masuk ke Taman Pahlawan itu, tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin Pak Wali Kota, 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Hargailah yang paling besar sahamnya ini, dengan tidak mengurangi kelompok-kelompok lain, tapi yang pasti adalah umat Islam terbesar sahamnya. Malah kalau seandainya ulama waktu itu tidak toleransi, NKRI tidak ada. Saya baca sejarah, ya untung Pak Wali Kota masih ada orang tua seperti saya ini, ya mungkin di majelis ini saya yang paling tua, Bu. Ya, umur saya tahu, Bu, sudah umur 85 tahun Masehi. Kalau tahu bulan Hijriah, umur saya sudah 87 lebih. Umur saya ini. Baca sejarah. Ketika Bung Karno mau memproklamirkan kemerdekaan ini, Bung Karno membentuk tim sebanyak 60 orang untuk mencari formatnya negara ini. 60 orang itu berminggu-minggu, berbulan-bulan gagal. Ya, istilah sekarang deadlock. Akhirnya Belanda membuat 9 orang, termasuk Bung Karno, Bung Hatta, dari kaum Kristen diwakili Amaramis, termasuk Kahar Mudakir, termasuk juga Pak Yamin, termasuk juga Pak Wahid Hasyim. 9 orang ini menggodok bagaimana bentuk negara ini, formatnya. Terjadilah persetujuan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta, yang sekarang sudah banyak yang tidak tahu Piagam Jakarta itu apa. Piagam Jakarta itu bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan adanya format ini, maka Bung Karno proklamirkan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Diproklamirkan, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, jam 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Apa yang terjadi? Jam 3 sore datanglah utusan dari Angkatan Jepang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, maka Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia pecah jadi 2, Republik Indonesia Timur, Republik Indonesia Barat. Tanggal 18 Agustus Bung Karno mengembalikan lagi, Bung Hatta mengembalikan lagi selama 9 orang ini untuk memutuskan. Terjadilah perdebatan. Kiai Wahid Hasyim sudah pulang ke Jawa Timur karena dianggap urusan sudah selesai, tapi ternyata masih timbul masalah karena sangat-sangat dikhawatirkan waktu itu Indonesia Timur akan mengadakan proklamasi tanggal 18 Agustus dengan segala perdebatan-perdebatan. Akhirnya para ulama toleransi, ridho
mencoret 7 kata ini. Lalu diganti tanggal 17 Agustus itu diganti berubah negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Tanggal 17 Agustus Maha Esa tidak ada. Hanya berdasarkan ketuhanan. Nah, kalau seandainya ulama waktu itu bertahan tidak mau mencoret 7 kata ini, maka NKRI tidak ada. Nah, setelah merdeka kadang-kadang kok ada kiai yang dicurigai tidak setia sama NKRI. Ini manusia goblok, tidak tahu sejarah. Kalau tahu sejarah, Indonesia yang paling setia untuk NKRI ini. Ini sejarah pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung jaya, tidak langsung hebat, tidak langsung tersebar. Jayanya Islam, besarnya Islam karena diperjuangkan dengan pengorbanan. Rasulullah berkorban, para sahabat berkorban untuk menjayakan Islam sehingga Islam jaya. Mengapa Islam jaya? Karena dengan iman yang kokoh, dengan siap berkorban, maka Islam jadi jaya. Maka saya ajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu malam ini, mari kita kembalikan semangat berkorban. Umat Islam pasang niat malam ini, saya sebagai umat Islam wajib membiayai Islam, baru Islam akan jaya. Bukan apa yang saya dapat dari Islam, tetapi apa yang saya berikan kepada Islam. Kalau Islam ingin jaya, bukan apa yang saya dapati dari NU, tapi apa yang akan saya berikan kepada NU. Bukan apa yang saya peroleh dari NU, tapi apa yang saya berikan kepada NU, baru NU akan jaya di Indonesia ini. Selama pikiran orang NU, apa yang saya peroleh dari NU, jangan memimpi NU akan jaya. NU akan jaya kalau orang NU mau membiayai NU. Islam akan jaya kalau orang Islam mau membiayai Islam. Maka semua yang malam ini mendengarkan pengajian saya, sisihkan sebagian hartamu untuk membiayai agamamu. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Saya terjemahkan, maaf kayak agak kasar ya, karena kita makhluk kasar. Saya jelaskan secara kasar. Al-kayyisu, orang yang berotak. Siapa kata orang yang berotak? Orang yang menggadaikan diri, menghutangkan dirinya kepada Allah. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk nanti setelah mati. Itu orang yang berotak. Bukan cuma untuk hidup saja, bukan mobil untuk hidup, rumah untuk hidup. Orang yang berotak, kata Rasulullah, orang yang memikirkan dan berbuat untuk nanti setelah mati. Maka mumpung belum mati, mari kita berbuat untuk setelah mati. Caranya apa? Di antaranya berkorban. Sisihkan sebagian hartanya. Kalau seandainya umat Islam mau menyisihkan hartanya untuk Islam, pasti Islam jaya. 270 juta. Kalau yang Islam saja katakan 150 juta. Dari Islam yang 50-100 katakan 100 juta. Tiap orang keluar 10.000 satu bulan, berapa duit yang akan terkumpul? Miliar. Maka mulai malam ini saya ajak, mari semua umat Islam berpikir, saya wajib membiayai Islam. Saudara dagang sayur,
Satu hari dapat keuntungan, katakan keuntungan kecil 100.000, sisihkan 10.000 untuk akhiratmu. Kau jadi petani, panen, katakan 1 ton, 10 kilo untuk agama saya. Kalau semua orang, semua penghasilannya yang jadi pegawai negeri, gaji saya 1 bulan 20 juta, ambil 100.000 untuk agama saya. Tapi rutin sisihkan sebagian hartanya. Mari saya ajak berpikir malam ini. Mari saudara-saudara, kita berbuat nanti untuk setelah mati. Karena nanti saudara pasti ada di kuburan sendirian. Keluarga tidak bisa menolong, jabatan tidak bisa menolong, tinggal amal solehnya yang akan membuat Anda tersenyum. Maka ibu-ibu misalnya tiap belanja, habis belanja saya yakin ada kelebihannya. Habis belanja lebih ada kelebihan 5.000, kumpulkan. 1 minggu 7 hari ada 35.000. Titipkan sama suaminya. Pak, ini 10.000 Pak, tolong letakkan di masjid Pak. Tromol masjid itu nih 10.000 Pak, untuk agar saya nanti di kuburan tersenyum Pak. Saya pasti mati Pak. Inilah 10.000 tiap minggu masukkan ke masjid. Yang 10.000 untuk tahlilan, untuk sholawatan, untuk dikir. Tiap majelis taklim bawa duit 10.000. Bawa duit 5.000. Masjid taklim hidup, majlis dikir hidup, sholawatan hidup, masjid hidup, pesantren hidup. Kalau semua umat Islam mulai malam ini siap untuk membiayai Islam, surga tidak cuma-cuma. Ini selalu saya titipkan pengorbanan. Ini jiwa pengorbanan sekarang yang hilang. Ingatan pada kuburan sudah hilang. Maaf, apalagi ibu-ibu ya umurnya sudah 55-60 tahun Bu, saya kira sudah nggak usah pakai gelang emas Bu, nggak nambah cantik. Mudah-mudahan Bu sama-sama panjang umur Bu. Tapi kalau suaminya, kalau ibu meninggal duluan, suaminya masih umur 60 tahun, 55 tahun, kira-kira kawin lagi enggak Pak? Jujur. Kawin lagi apa tidak? Enggak, mati saja kawin lagi kok. Apalagi istrinya meninggal istrinya. Suaminya masih umur 60 tahun. Kawin lagi Bu. Dibuka lemarinya Bu, diambil gelang ibu, dipakaikan sama istri mudanya. Kira-kira ibu di kuburan gigit jari apa tidak? Kira-kira gigit jari apa tidak? Ini penjelasan saya jelas. Coba kasihkan sama pesantren. Ini Kiai, gelang saya untuk membangun pesantren, untuk kebutuhan pesantren. Ibu tersenyum dengan gelang emasnya. Itu namanya, kata Rasulullah, orang yang berotak. Ya kalau cerdaskan bahasanya bukan yang berotak begitu Kiai, orang yang cerdas. Ya cerdas itu berotak namanya. Maka saya terjemahkan yang kasar. Jadi kalau Anda orang yang berotak, bukan memikirkan hidup ini aja. Ya hidup kita pikirkan, tapi jangan berpikiran hidup saja, kita pasti masuk liang kubur. Nah itu saya yang minta supaya umat Islam ini seluruhnya siap membiayai Islam. Berarti majelis zikir bawa duit, pengajian ibu-ibu yasinan bawa duit, ke pesantren bawa duit. Tidak usah mengambil duitnya yang di bank Bu, cukup hariannya aja. Misalnya laki-laki
muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan hari Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Ini hari Jumat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Islam di Banjar yang merokok, begitu hari Jumat subuh di Tabu Bedok, ini hari Jumat saya berhenti merokok 1 hari. Uang rokok saya untuk masjid. Alhamdulillah, tidak perlu ngemis-ngemis. Orang Islam jangan jadi orang pengemis. Kalau orang Islam jadi pengemis, maka akan diatur oleh yang punya duit. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada kiai peribahasa zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah semua orang zaman jahiliyah itu pelihara anjing. Tidak ada yang tidak pelihara anjing. Nah, lalu situ ada pepatahnya zaman jahiliyah, jauwe kalbaka yatbakah. Jauwe kalbaka, laparkan anjingmu. Yatbakah, baru nurut sama kamu. Anjing kenyang nggak bakalan nurut kiai. Biar kiai pegang roti, kalau anjing kenyang dia duduk aja. Tapi ketika anjing itu lapar, melihat Kiai Muin pegang roti, diikuti anjing kemanapun saja. Maka ulama-ulama Indonesia, kau jangan jadi anjing lapar. Kalau kiainya jadi anjing lapar, akan diatur oleh orang-orang yang berduit. Tidak mungkin independen kiai lapar. Maaf kasar, tapi insya Allah mantep. Jangan lihat kasarnya, mantepnya Bu. Saya bikin pidato yang mantep rakyat. Kiai akan mandiri kalau semua rakyat berkata saya wajib membiayai Islam. Masjidnya mandiri, tidak ngemis-ngemis. Majelis taklimnya berdiri, tidak ngemis-ngemis. Pesantren berdiri, tidak ngemis-ngemis. Mengapa? Karena bukan anjing lapar. Jadilah anjing kenyang, tidak diatur oleh orang, sehingga terjadi boneka-boneka pemimpin. Di depannya pemimpin Islam, tapi catatannya boneka, diatur oleh orang di luar Islam karena dapat duit dari mereka, sehingga fatwanya tidak fatwa Al-Quran, fatwanya tidak fatwa sunnah Rasulullah, fatwanya fatwa mengikuti pesanan dari yang ngasih duit. Itulah kiai-kiai lapar, anjing-anjing lapar di Indonesia ini. Maka untuk itu umat Islam semua siap. Saya wajib membiayai Islam. Sisihkan 2% dari pendapatannya setiap hari. Apa artinya? Kalau sudah dapat untung 1 hari 1 juta, cuman 2.500, 25.000 untuk Islam. Apa artinya? Dari rezeki yang Allah berikan, sisihkan sebagian. Kata Pak Sukron, orang yang berotak itu orang yang berpikir nanti setelah mati. Itu namanya berotak. Karena kita pasti mati. Nah, kita pikirkan ketika kita di kuburan, apa yang akan kita bawa? Disinilah saya ajak berkorban. Islam jaya karena Rasulullah dengan para sahabat berkorban. Mau perang, sahabat yang punya unta, ya unta, yang punya kurma, tidak ada yang sayang. Tidak pernah Rasulullah kekurangan biaya kalau sudah mau mengadakan peperangan. Tidak pernah kekurangan biaya. Tidak pernah kekurangan kambing. Tidak pernah kekurangan unta. Tidak pernah kekurangan kurma. Semuanya terpenuhi kebutuhan perang. Dan jiwanya perang berarti pamit mati pada keluarga, bukan pamit hidup.
Jadi kalau jabat tangan dengan istri, saya mau perang beramasa Rasulullah, itu saya mau mati, jangan diharapkan kembali. Ini yang membuat Islam itu hebat ketika itu. Setiap yang berangkat tempur sudah tidak mau kembali ke rumahnya. Yang diangan-angankan mati di medan perang. Karena itu mati syahid, langsung ke surga. Itu jiwa yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah, jiwa yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan pengorbanannya Rasulullah berhasil. Dengan pengorbanannya berhasil Rasulullah. Pertama, Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi menghadapi orang kafir Quraisy. Kemudian orang kafir Quraisy dengan taktik politik yang kasar, dia menghadapi Rasulullah dengan segala kekerasan. Sahabat Rasulullah dibunuh, sahabat Rasul disiksa. Sayyidina Bilal radhiyallahu an diikat tangannya, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya mereka kembali pada agama mereka. Tapi ternyata Sayyidina Bilal diseret di padang pasir, di bawah terik matahari, perutnya dikasih batu, tapi dia tetap berkata ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Sahabat Rasulullah dibunuh, tetapi segala macam kekejaman dan kekerasan tidak mampu menghadapi api Islam yang mulai menyala dalam dada para sahabat-sahabatnya. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan kota Mekah itu. Karena dengan kekejaman, kekerasan, pembunuhan tidak berhasil, kemudian kaum Quraisy merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Ditempelkan di tepi di dinding Ka'bah, seluruh umat Islam tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Seluruh bangsa Quraisy tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya umat Islam mati kelaparan. Maka ketika bangsa Irak, ketika bangsa Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan kalian yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah merasakan embargo ekonomi ini. Tapi ternyata politik embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan Islam. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya dirubah lagi politiknya. Rasulullah itu seorang tokoh yang kenyang dengan politik. Rasulullah tokoh yang kenyang dengan politik. Menghadapi politik kekerasan, menghadapi politik embargo ekonomi, dihadapi Rasulullah semuanya. Kemudian dirubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad, coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu ini ingin jadi raja, kami bangsa Arab siap mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Abu Thalib tanya sama ponakanmu tuh maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kaya, kami penduduk Mekah siap menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Abu Thalib
Tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, kami siap mengumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan syarat berhenti jadi nabi. Kira-kira kiai kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira bagaimana ya? Kira-kira ditawarkan harta, wanita, tahta. Ini politik yang dihadapi Rasulullah. Maka Rasulullah matang politiknya itu. Segala macam politik daripada orang-orang kafir Quraisy Rasulullah atasi semuanya. Ternyata Rasulullah tidak mau, menolak, Bu. Maka kiai, kalau ingin kiai berhenti jadi kiai itu gampang, kiai. Kasih jabatan kedudukan yang sibuk. Jangan anggota dewan wali kota ya, enggak terlalu sibuk itu. Kalau ingin Syukron Makmun berhenti jadi kiai gampang. Angkat Syukron Makmun jadi menteri luar negeri, baru berhenti jadi kiai. Ada 300 negara, Bu, lebih. Kalau satu negara saya keliling 3 hari aja. Diundang Kiai Abdul Mu'in. Oh, Pak Suro nggak bisa. Apa? Ada di Jerman. Diundang lagi, ada di Tokyo. Diundang lagi, ada di Amerika. Menteri luar negeri. Jadi kalau ingin kiai berhenti jadi kiai gampang, kasih jabatan yang sibuk, sudah berhenti jadi kiai. Dan tidak sedikit kiai yang seperti itu. Maka itu kalau kiai hol, ya, karena sampai akhir husnul khotimah. Kalau Nabi sudah pasti husnul khotimah, maka kelahirannya yang kita ingat karena membawa peradaban yang hebat. Nah, kalau kiai diholin karena husnul khotimah, ingatin jasanya. Ini mengapa kalau kiai hol, kalau Nabi kok hari kelahirannya. Saya jelaskan. Dengan segala macam cara politik dia hadapi, gagal. Akhirnya di dalam tafsir Tabari, orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh iblis dari Najd yang berpakaian bagus. Orang Mekah tidak kenal, dari mana Anda? Saya dari Najd. Mendengar Anda mau menekan musyawarah, saya mau hadir, ingin menyumbang pikiran. Dijelaskan oleh Abu Jahal dengan kekerasan, dengan kekejaman, dengan pembunuhan, gagal. Embargo ekonomi, gagal. Ditawarkan harta, wanita, tahta, gagal. Ini Nabi Muhammad kenyang dengan politik. Kenyang dengan politik, matang politiknya. Kemudian kata Abu Jahal, kalau begitu tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Kalau Muhammad masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, Muhammad itu ucapannya manis, gampang diterima oleh pengikutnya. Tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Iblis angkat tangan, sia-sia kau menangkap Muhammad. Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat di negeri Mekah ini. Maka mesti sukunya akan menjaga kehormatan keluarganya. Masa keluarganya orang terhormat dimasukkan penjara? Maka nanti pasti akan dibela oleh keluarganya. Dan kalau keluarganya sudah membela bangsa Quraisy, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sia-sia kau menangkap Muhammad. Karena ditangkap sia-sia, Abu Jahal berkata, kalau begitu usir saja Muhammad ke luar negeri supaya tidak ada di negeri Mekah. Iblis berkata, oh, ini usul sangat-sangat berbahaya.
Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri Muhammad itu berdakwah, pengikutnya banyak, pasti nanti negara kami akan diserang dari luar negeri. Bahaya ini usul. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya. Diputuskan oleh Abu Jahal, bunuh saja Muhammad ini. Iblis berkata, ini keputusan yang benar. Ini yang dihadapi Rasulullah selama hidupnya, saudara. Apa yang dihadapi Sukron Makmun? Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, apa yang dihadapi Kiai Mu'in? Kalau dibanding dengan Rasulullah, tidak ada artinya semua. Ini perjuangan Rasulullah yang penuh dengan entrik-entrik politik. Bunuh saja Muhammad. Kata iblis, ini pendapat yang benar. Akhirnya malam itu rumahnya Rasul dikepung, Bu, oleh jagoan-jagoan di padang pasir dengan pedang terhunus. Perintah Abu Bakar, perintah Abu Jahal, Muhammad keluar, jangan dikasih kesempatan berbicara, langsung potong lehernya. Kalau dia berbicara nanti punya alasan menang lagi, langsung potong. Di tengah malam yang mencekam, Bu, rumahnya sudah tidak ada peluang-peluang untuk dilewati, semuanya sudah penuh orang kafir Quraisy dengan pedang terhunus. Malam yang mencekam dan menakutkan itulah malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau supaya meninggalkan kota Mekah ini. Ya Allah, bagaimana perasaan Rasulullah di tengah malam yang dikepung dengan pedang? Perintahnya supaya meninggalkan kota Mekah. Kota Mekah, kota yang dicintai Rasulullah. Bagaimana tidak? Kota Mekah tempatnya dia dilahirkan. Setiap orang mesti cinta kepada kampung di mana dia dilahirkan. Rasulullah mencintai kota Mekah. Malam itu diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah. Inilah lalu Kiai mengadakan Muharraman, hijrahnya Rasulullah. Ini sejarah hijrahnya Rasulullah. Dengan isyarat dari Allah, Rasulullah ngambil pasir, baca qul a'udzu huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, lalu membaca ayat kursi, lalu membaca sebagian surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa usainahum fahum la yubsirun. Ambil pasir, semua mereka tertidur. Rasulullah keluar dengan keadaan yang sangat mencekam. Seandainya ada satu saja yang bangun, mesti leher Rasulullah putus. Langsung menuju ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tengah malam yang gelap itu. Abu Bakar kaget, ada apa Rasulullah? Allah perintahkan saya dan kau malam ini untuk meninggalkan kota Mekah. Tengah malam yang gelap mencekam, Sayyidina Abu Bakar tidak menolak. Kalau itu sudah perintah Allah, ya Rasulullah, mari kita tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah. Inilah Sayyidina Abu Bakar membuktikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan seluruh manusia yang ada. Baru imannya sempurna. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya, saya tidak melarang bapak mencintai istrinya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya, tetapi hendaknya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada. Bu,
Matanya melotot, dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Tahu ikan asin? Ikan asin matanya melotot Bu, dipanggil nggak nyaut. Bu, cintakah ibu sama suaminya? Kok nggak jawab? Yang tidak menjawab saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Nah, sudah nggak cinta. Jawab yang jujur, Bu, cinta nggak sama suaminya? Maaf Pak, jangan kawin lagi Pak. Ibu masih setia, masih cinta. Bapak-bapak, cinta nggak sama istrinya? Bu, ini rahasia Bu ya. Yang tidak menjawab itu Bu, dan yang setengah-setengah jawabannya itu dia sudah mempunyai persiapan di luar rumah Bu. Nah, itu urusan saudara, bukan urusan saya. Yang penting dalam hadis, cintai Rasulullah di atas segala kecintaan. Cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama harta, tapi cintanya sama Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Baru itu imannya sempurna. Abu Bakar membuktikan, dia tidak mikirkan hartanya, tidak mikirkan rumahnya, tidak mikirkan anaknya. Malam gelap gulita dia keluar bersama Rasulullah menuju Jabal Thur. Di Jabal Thur inilah Rasulullah istirahat, karena sudah berjalan kurang lebih 5 km jalan kaki, istirahat. Paginya Abu Jahal datang ke rumahnya Rasulullah, langsung bertanya, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Didobrak pintunya, ternyata Nabi Muhammad tidak ada, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. Kalau ukuran Banjar, 300 unta itu sama dengan 900 kerbau. Satu unta sama dengan 3 kerbau harganya. Semuanya berpacu mencari. Ya, di kota Mekah yang penduduknya tidak banyak dan umumnya padang pasir, cepat ketahuan ada 4 kaki. Ini pasti kakinya Abu Bakar, ini pasti kakinya Muhammad. Telusuri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat dan Allah menjawab tipuan mereka dengan sebaik-baiknya. Laba-laba disuruh bikin sarang yang rapi, merpati disuruh bertelur. Akhirnya mereka begitu sampai di permukaan gua, semuanya berteriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Itu lihat sarang laba-laba masih utuh, tidak robek. Itulah Allah memberikan jawaban sehingga mereka kembali. Syekh Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka sampai di lubang gua ini dan melihat ke bawah, pasti melihat kita berdua. Satu-satunya sahabat yang disebut di Quran hanya satu, Abu Bakar Siddiq saja. Tidak ada sahabat yang disebut di Quran. Idhuma fil war, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala dia berdua berada dalam gua, dia berkata kepada sahabatnya, kau jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kami. Itu situlah Abu Bakar. Setelah 3 hari barulah Rasulullah meneruskan perjalanan ke Madinah, karena yang mencari Rasul sudah mulai redup. Dan Rasul tidak lewat di jalan yang kita lewati Bu, lewat di pegunungan yang turun naik, supaya tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Istilah orang Betawi, lewat jalan tikus yang tidak dilewatin oleh orang. Coba lihat bagaimana pemberitaan nabimu, berjalan kaki 436 km di bawah terik matahari ketika hijrah ke Madinah.
Ini sejarah terjadinya hijrahnya Rasulullah. Saya ungkap dari akarnya. Sampai di Madinah, diterima oleh penduduk Madinah dengan bacaan Tola al-Badru alaina min thaniyatil wada, disambut dengan gegap gempita, dan disitulah Rasulullah lalu mendirikan Masjid Quba. Kemudian Rasulullah berdiam di kota Madinah. Dengan berjalannya waktu, Rasulullah tetap menjalankan tugasnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan agama yang benar, liyudhhirahu agar petunjuk Allah diperlihatkan, agar agama Allah diperlihatkan kepada bangsanya, kepada penduduk Madinah. Maka kewajiban para ulama, termasuk almarhum Kiai Abdul Rahim, itulah tugasnya, liyudhhirahu 'alal din, untuk memperlihatkan petunjuk Allah. Ini petunjuk Allah, ini agama Allah. Anda pakai persilakan, Anda tidak mau makai sudah kami sampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Maka di Madinah ini Rasulullah mulai memperlihatkan peradaban Islam. Rasulullah datang membawa peradaban baru, peradaban Al-Quran dan peradaban sunnah Rasulullah. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, itu membawa bermacam-macam peradaban, baik peradaban berumah tangga. Al-Quran menjelaskan. Orang yang kadang-kadang salah paham, seolah-olah Islam itu melarang pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan, itu salah dugaan. Islam yang memerintahkan agar laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tetapi lewat pintu. Masuk masjid lewat pintu, masuk rumah lewat pintu, mau nonton sepak bola lewat pintu, mau masuk pergaulan bebas lewat pintunya. Pintunya akdun nikah, Kiai. Setelah akdun nikah, angkahtuka wa zawwajtuka bimahtubatika bimahdika wa kata qabiltu wa tasyaba bil ma'ruf sudah lewat pintunya. Persilakan bergaul bebas. Kiai Abdul Muin pasti hasil pergaulan bebas. Syukron Makmun termasuk hasil pergaulan bebas. Bapak polisi hasil pergaulan bebas. Kalau ayah dan ibunya tidak bergaul bebas, tidak ada bapak polisi itu. Semua ini hasil pergaulan bebas. Siapa bilang Islam melarang? Islam ngasih pintu supaya tidak kayak binatang. Kalau tidak pakai pintu ayam, tidak pakai pintu kambing. Ayah bisa kawin dengan anak, anak bisa kawin dengan ibu, ibu bisa kawin dengan kakak. Itu namanya binatang. Nah, inilah sekarang yang sedang dirintis di Indonesia dengan faham liberalisme. Faham liberalisme itu faham, Bu, menurut pendirinya, menurut seorang tokoh daripada liberalisme bernama Humphrey Cox. Dalam bukunya dia menyatakan liberalisme itu tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Berarti liberalisme yang tidak diatur dengan agama, liberalisme yang lepas dari Pancasila, liberalisme yang lepas dari Undang-Undang 45, itu adalah pembinatangan bangsa Indonesia yang sedang diproses sekarang ini. Sehingga anak SMP, anak SMA bergaul bebas, HAM. Sekarang di Eropa perzinaan bukan pidana, Kiai. Perzinaan asal mau sama mau, HAM. Lebih dari itu, Kiai, sekarang ini perkawinan sejenis disahkan oleh negara. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, disahkan oleh negara. Itu liberalisme.
Hai kaum liberal, ayo diskusi dengan Syukron Makmun. Apa sebenarnya liberalisme itu? Saya katakan, liberalisme yang tidak dibatasi dengan agama, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Pancasila, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang 45, itu namanya pembinatangan bangsa Indonesia, pengkeboan bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa Indonesia, pengayaman bangsa Indonesia. Bagaimana Kiai? Ayo diskusi dengan saya, kaum liberal. Saya tantang, karena saya tahu sejarah liberalisme itu. Mengapa makhluk ini lahir, apa sebabnya lahir, dan apa tujuannya, Syukron Makmun tahu. Maka jangan sembarangan membawa paham-paham dari bawah itu. Nah, disitulah peradaban rumah tangga diatur, peradaban ekonomi diatur, supaya jangan ada rezeki yang haram lewat tenggorokannya ya. Maka kalau syariat Islam dijalankan di Indonesia, Kiai, insya Allah korupsi habis. Jangan mimpi bangsa Indonesia ini korupsi akan habis. Selama bangsa Indonesia termasuk pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan najis, mau pakaian haram, rumah haram, jangan mimpi korupsi akan hilang di Indonesia ini. Kapan korupsi akan hilang? Korupsi akan hilang di Indonesia kalau syariat Islam berjalan. Syukron Makmun bicara, kalau bangsa Indonesia, Kiai, termasuk pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau baju haram, tidak mau rezeki haram, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Selama bangsa Indonesia termasuk pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan habis. Bikin 100 KPK, korupsi akan lebih lancar. Saya bicara. Bagaimana kira-kira Pak Polisi? Kalau masih mau makan barang haram, bagaimana kita melakukan korupsi? Kalau semua pejabat termasuk rakyatnya sudah tidak mau makan barang haram, jangan lewat di tenggorokan saya ini rezeki yang haram, baru korupsi hilang dengan sendirinya tanpa diberantas, Kiai. Peradaban Islam, peradaban Islam dalam politik. Ini yang Kiai pada takut untuk bicara politik. Heran saya, Rasulullah itu pimpinan politik, dia pemimpin negara, pemimpin negara Madinah. Apa benar itu negara? Benar. Syarat negara ada 4. Pertama ada teritorial, atau daerah yang dikuasai, kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua ada penduduk Madinah yang pluralistik, bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama. Jangan bangsa Indonesia yang bilang pluralistik. Rasulullah di Madinah menghadapi masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia ini. Rasul bisa menyatukan bangsa yang berbeda-beda dan agama yang berbeda-beda dengan satu piagam yang namanya piagam Madinah. Alhamdulillah di Indonesia, negara dapat menyatukan bangsanya yang bermacam-macam suku, bermacam-macam dengan Pancasilanya. Rasulullah bisa menyatukan penduduknya yang bermacam-macam suku dan agama dengan namanya Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Rasulullah mengatur, penduduk ada, daerah ada, pemimpinnya ada. Pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Undang-undangnya ada yang dipakai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka ketika Bung Karno mengumumkan kemerdekaan, itu Indonesia belum sah karena kurang satu,
undang-undang tidak ada. Yang ada teritorial Indonesia, bangsa Indonesia pemimpinnya Bung Karno, undang-undangnya kagak ada. Maka segeralah dibentuk Undang-Undang Dasar 45. Itu dulu sifatnya sementara, alhamdulillah jadi permanen. Setelah ada Undang-Undang Dasar 45, sah sebagai negara. Rasulullah di Madinah sah sebagai negara, ditinjau dari segi politik. Nah, apa bentuk negaranya? Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bahwa negara itu tidak bisa satu bentuk. Islam tidak mementingkan bentuk negara. Mau bentuk kerajaan seperti Saudi Arabia, persilakan. Al-Quran tidak menentang. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Kerajaan mau berbentuk kesultanan, persilakan, seperti Sultan Brunei, Sultan Johor dan seterusnya di Malaysia berbentuk kesultanan, persilakan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Bentuk khalifah, bentuk khilafah, pemimpinnya bernama khalifah. Mau berbentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Pemerintahan di tangan rakyat, wa amruhum syura bainahum, pemimpinnya namanya presiden. Bagi Islam, bentuk negara tidak penting. Bentuk gelas tidak penting. Mau gelas berbentuk bulat persilakan, berbentuk panjang persilakan, berbentuk segi empat persilakan. Bentuk gelas tidak penting. Yang penting isinya gelas. Nah, bentuk negara tidak penting menurut Islam. Mau kerajaan kayak mau kesultanan, mau khilafah, mau republik, persilakan. Yang penting isinya. Berbentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilakan. Yang penting isinya. Perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kesultanan kayak Brunei, persilakan. Yang penting bukan bentuknya, yang penting isinya. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau berbentuk khilafah seperti zaman Khulafaur Rasyidin, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau berbentuk republik seperti Indonesia, tidak melanggar Al-Quran, persilakan. Yang penting apa? Isinya. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, apapun bentuk negaramu. Bagaimana? Jelas? Jelas? Kiai takut bicara politik. Sampaikan politik ini kepada bangsa Indonesia. Lalu nanti carikan politik yang lebih bagus daripada Islam. Saya tantang, tolong carikan sifat pemimpin dalam Islam: sidik, amanah, tabligh, fatona. Cari pemimpin yang sidik, pemimpin yang jujur. Jangan pemimpin yang suka bohong dan membohongi rakyat. Cari pemimpin yang jujur. Ini perintah Allah. Apa ada hukum tata negara di dunia yang lebih bagus dari Islam? Tolong carikan. Ini Islam. Ini Islam. Mau dipakai persilakan, tidak dipakai juga gak apa-apa. Saya cuma kewajiban menyampaikan. Tidak ada hak saya memaksa untuk memakai peradaban Islam. Tidak ada hak saya untuk memaksa. La ikraha fiddin. Yang penting saya sampaikan, ini tata negara Islam. Pemimpin sidik, pemimpin yang jujur. Subhanallah, kapan Indonesia punya pemimpin yang jujur? Bukan pembohong, bukan koruptor.
cari pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat. Subhanallah, subhanallah. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, Allah memberikan kekayaan alam yang disebut sumber daya manusia. Ini sumber daya manusia untuk bangsa Indonesia. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan berkhianat. Kekayaan alam Indonesia tidak dinikmati oleh bangsa Indonesia, bahkan dijual kepada bangsa-bangsa asing. Bangsa asinglah yang banyak menikmati kekayaan Indonesia ini. Pemimpin yang jujur, kekayaan alam ini untuk bangsa Indonesia. Subhanallah, saya paling ngeri di Irian, Papua, Pak. 2 gunung emas sudah habis dibawa oleh Amerika. Rakyatnya masih telanjang, Kiai. Pendidikannya masih terbelakang, Kiai. Emasnya 2 gunung sudah habis, Kiai. Ini fakta. Masih pakai koteka sebagian, Kiai. Pendidikannya masih tidak seperti kita. Emasnya 2 gunung sudah habis dibongkar oleh Amerika. Yang dulu janjinya itu tembaga, tapi nyata bukan tembaga, Kiai. Emas. Subhanallah. Cari pemimpin yang amanah, yang tidak menjual kekayaan alam ini untuk bangsa asing. Kekayaan alam ini untuk bangsanya sendiri, dinikmati oleh bangsa sendiri, dikelola oleh bangsa sendiri. Inilah pemimpin yang amanah, terpercaya, bukan pemimpin pengkhianat. Ini Islam, Kiai. Cari pemimpin tabligh yang transparan, yang jujur, yang tidak menyimpan kebohongan. Itu namanya tabligh, menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan, bukan menyampaikan penipuan. Yang keempat, pemimpin itu fatonah. Cari pemimpin yang cerdas, Kiai. Jangan mencari pemimpin yang pelongo-pelongo. Cari pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang tidak cerdas, Kiai, kalau ditanya orang, jawabannya dilempar sama orang lain. Itu menunjukkan pemimpin bodoh, Kiai. Contoh yang kecil, Pak Wali Kota Sukron Makmun. Saya pemimpin pondok pesantren Darul Rahman. Kalau ditanya, Pak Kiai, kurikulum apa yang dipakai? Oh, Darul Rahman ini mempergunakan 2 kurikulum. Kurikulum Pondok Modern Gontor Ponorogo dan kurikulum Salafiyah Pondok Salafiyah Pesantren Sidogiri Pasuruan, karena saya mengalami 2 pondok ini. Saya jawab, saya pimpinan. Kalau ada orang tanya sama saya, Pak Kiai, bagaimana kurikulum Darul Rahman? Jangan tanya saya, tanya sama kepala sekolah. Itu berarti Sukron Makmun goblok. Pemimpin harus menjawab dong. Jangan diserahkan sama orang lain. Orang lain itu bukan pemimpin. Bagaimana Kiai, bagaimana Pak Sukron soal dapur? Saya jawab, Kiai, soal dapur di Darul Rahman ini saya atur. Yang penting santri tiap hari harus ada sayuran. Apa sayur bening, apa sayur asem, apa sayur lodeh. Santri tempe tahu, tapi 1 minggu makan telur, 1 minggu makan daging. Harus ada. Ini dapurnya Darul Rahman Jakarta. Saya jawab karena saya pemimpin. Jangan ditanya bagaimana Kiai soal dapur di Darul Rahman. Jangan tanya saya, tanya kepala dapur, karena saya goblok. Pemimpin itu langsung jawab dong. Apalagi pemimpin tertinggi, dia yang berkuasa. Ditanya agama jawab, tanya ekonomi jawab, tanya ini jawab. Cari pemimpin yang cerdas, jangan mencari pemimpin yang pelongo-pelongo.
Bagaimana? Ini Islam, bukan syukran makmun, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, bukan syukran makmun. Islam punya peradaban dalam politik. Masya Allah, hebatnya pemimpin. Kapan Indonesia mempunyai pemimpin siddiq, amanah, tabligh, fatonah, Kiai? Kapan, Kiai? Kadang-kadang seolah-olah ganti pemimpin hanya ganti perampok, seolah-olah giliran ganti pemimpin hanya giliran ganti maling. Buktinya dari sini ke sini korupsi, ganti lagi korupsi lagi, ganti lagi korupsi lagi. Sekarang lebih parah lagi korupsinya. Jadi pemilihan umum itu hanya giliran untuk ngerampok duit rakyat. Hah? Betul apa tidak? Bicaralah yang benar. Saya sudah umur 85 tahun. Pak Wali Kota, nggak usah curiga dengan saya. Apa saya maunya Pak Sukron? Pidato itu nggak ada mau saya. Mau jadi gubernur sudah ketuaan. Mau jadi wali kota sudah ketuaan. Mau jadi apa saya ini? Mau jadi DPR ketuaan. Jadi presiden ketuaan. Umur sudah 87 tahun. Yang ada bagi saya kuburan. Jangan sampai saya meninggalkan dunia ini, saya meninggalkan kedoliman dan meninggalkan ketidakadilan. Saya masuk liang kubur, saya tinggalkan keadilan, saya tinggalkan kejujuran. Maka itu saya bicara dengan jujur. Kapan kita punya pemimpin siddiq, amanah, tabligh, fatonah, sebagaimana dibayangkan dalam Islam? Kapan Kiai punya pemimpin begini, Kiai? Hah? Adu dengan tata negara yang lain. Saya tantang, tolong apa ada tata negara yang lebih bagus daripada Islam tentang kriteria pemimpin siddiq, amanah, tabligh, fatonah? Tolong carikan pemimpin yang lebih bagus daripada ini. Insya Allah tidak ada. Hanya Islam yang punya. Pemerintah mau makai persilakan, tidak mau makai persilakan. Yang penting Syukron Makmun sudah menyampaikan, inilah liyudhirahu ala dini kullih, untuk saya perlihatkan peradaban Islam ini di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Pemilihan pemimpin subhanallah, maaf, pemilihan langsung tidak sesuai dengan Islam dan tidak sesuai dengan Pancasila. Buktinya dalam Pancasila dikatakan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang milih bupati itu DPRD, bukan rakyat yang tidak tahu. Tukang sayur yang gelar tikar di tepi jalan, jual tomat, jual terong, disuruh milih pemimpin, sedangkan dia itu tidak tahu siapa yang layak jadi pemimpin. Yakin tidak tahu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Orang yang tidak tahu siapa yang layak jadi pemimpin disuruh memilih pemimpin, otaknya tidak waras. Yang milih pemimpin, kata Imam Mawardi, yang milih pemimpin itu orang yang tahu siapa yang layak jadi pemimpin, itu yang milih pemimpin. Insya Allah DPRD yang layak untuk memilih bupati, DPR pusat dan MPR yang layak memilih presiden. Jangan diserahkan kepada rakyat langsung, itu bertentangan dengan Pancasila dan itu bertentangan dengan agama Islam. Pemilihan langsung, Syukron Makmun sampaikan, saya tidak akan meninggalkan kedoliman sebelum saya masuk liang kubur. Ini saya sampaikan. Persilakan yang mau membantah. Kalaupun Syukron Makmun panggil
ke istana, saya datang, ayo musyawarah. Mana yang terbaik untuk bangsa ini? Saya menginginkan yang terbaik. Pemimpin sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jangan milih pemimpin yang pelongo-pelongo, pemimpin yang tidak ngerti persoalan. Setiap ada pertanyaan dilempar kepada orang lain karena dia tidak bisa menjawab. Mari kita jujur. Dinasti tidak ada dalam Islam. Rasulullah wafat, bukan Sayyidina Ali penggantinya, bukan Siti Fatimah penggantinya, Abu Bakar. Dan Abu Bakar dipilih secara demokrasi. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada kosong, kepemimpinan tidak ada, sehingga Rasulullah belum dikubur. Kaum Muhajirin, kaum Ansor kumpul di Saqifah Bani Saidah. Dia merasa yang berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah adalah kaum Ansor. Datanglah Abu Bakar, Ubaidah dengan Sayyidina Umar menjelaskan bahwa kepemimpinan al-a'imatu li Quraisyin, untuk di daerah Saudi Arabia pemimpin itu orang Quraisy, karena orang Quraisy itu suku yang sangat dihormati dan terhormat. Akhirnya apa? Kaum Ansor menyerah. Abu Bakar narik tangannya Sayyidina Umar, dibeat untuk jadi pengganti Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Umar menjawab, Kiai, hai Abu Bakar, tidak pantas saya jadi pengganti Rasulullah kalau engkau masih hidup. Ada nggak kira-kira orang yang begini sekarang? Ada kira-kira Pak Wali Kota orang yang begini? Tidak ada. Mau diangkat jadi presiden menolak dengan berkata, Abu Bakar, bukan saya tidak mau dalam hatinya, tidak pantas saya ini menjadi pengganti Nabi Muhammad. Kalau engkau masih hidup, engkaulah yang lebih layak. Dibeatlah oleh elit politik. Jadi Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh elit politik Muhajirin, elit politik kaum Ansor memilih Abu Bakar. Dibeat, bagus, demokrasi. Tapi yang memilih siapa? Orang yang tahu siapa yang layak jadi pemimpin, bukan tukang sayur, bukan tukang kebun. Orang yang mancing ikan di Pangandaran tidak tahu siapa yang layak jadi gubernur Jawa Barat itu. Orang yang jual sayur di Banjar ini jam 11 gelar tikar, jam 11 malam gelar tikar, jual tomat, jual terong. Dia tidak tahu siapa yang layak jadi wali kota, dia tidak tahu siapa yang layak jadi gubernur. Mengapa disuruh milih orang yang tidak tahu? Subhanallah, subhanallah. Ini kesalahan ketatanegaraan di Indonesia ini kalau menurut saya. Yang pantas memilih wali kota itu DPRD, yang pantas milih gubernur DPRD tingkat 2, yang pantas milih presiden anggota MPR. Masya Allah, subhanallah. Yang lama itu yang benar. Tidak semua yang lama berarti tidak baik. Tolong pemerintah tinjau kembali itu peraturan pemilihan umum itu. Nah, ini politik dalam Islam. Dari Sayyidina Abu Bakar tidak dinasti, tidak turun kepada anaknya, tapi turun pada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang demokrasi, walaupun itu dasarnya wasiat. Setelah Abu Bakar merasa dirinya mungkin tidak lama lagi, setiap ketemu dengan penduduk Mekah dia bertanya, kalau seandainya saya mati, siapa ya yang pantas menjadi pengganti saya? Rata-rata Umar. Ditanya lagi Umar, ditanya lagi Umar. Seandainya saya mati, nanti siapa ya yang pantas menjadi pengganti saya? Umar. Hampir 90% Umar. Akhirnya Abu Bakar berwasiat, kalau saya mati Umarlah pengganti saya. Redup. Karena demokrasi berdasarkan survei. Nah, dari Sayyidina Umar
kepada Sayyidina Uthman, lain lagi sistemnya. Inilah sistem dalam Islam, boleh memilih cara memilih pemimpin. Ketika Sayyidina Umar mau meninggal dunia, dia kumpulkan 9 orang, di antara Sayyidina Uthman, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, semuanya dikumpulkan. Ali bin Abi Thalib, 9 orang ini kau layak jadi pemimpin setelah saya meninggal dunia. Karena oleh Sayyidina Umar dilihat ketokohannya, 9 ini betul-betul tokoh yang sedang dipuja-puja di tengah masyarakat. 9 orang ini kau yang pantas jadi pengganti saya, persilakan Anda bermusyawarah. Sayyidina Uthman lah akhirnya yang menjadi penggantinya. Subhanallah. Kalau ini dijalankan di Indonesia, sistem Sayyidina Umar ini dijalankan di Indonesia, itu sangat baik. Ambil Sayyidina Umar. Kalau ngambil Sayyidina Umar, semua ketua umum partai politik itu calon presiden. Tidak usah mengambil dari keluar, tidak usah model-model koalisi yang membingungkan. Partai politik sudah berkoalisi bertahun-tahun, memilih wakil presiden dan presidennya, tiba-tiba hari hanya buyar koalisinya, bingung yang di bawah ini. Betul apa tidak? Ini terjadi, yang saya katakan ini bukan omong kosong. Ketua umum yang tidak siap jadi presiden, bubarkan partainya. Itu namanya partai calo, partai makelar. Apa? Betul apa tidak? Ketua umum siap jadi presiden. Kalau ada partai politik 9 calon presiden, nggak usah mencari presiden, nggak usah mencari, cukup ketua umum partai politik, dan itu demokrasi. Karena ketua umum dipilih oleh muktamar, ketua umum dipilih oleh kongres, betul-betul demokrasi. Kemudian semua ketua umum partai politik calon presiden, pilih 3. Setelah pilih 3, pilih 1. Yang 1 jadi presiden, yang nomor 2 jadi wakil presiden, yang nomor 3 jadi menteri. Boleh milih sendiri, demokrasi, guys. Akur semuanya. Anggota DPR tetap anggota DPR. Ini biasanya kiai salahnya di Indonesia, kalau partainya sudah berkoalisi dengan pemerintah, lalu DPR-nya jadi bebek. DPR-nya jadi bebek, tinggal stempel. Mestinya tidak. Biar berkoalisi, biar menterinya dari partainya. Katakan saya partai A, menteri agamanya partai A. Kalau salah, tetap partai ini koreksi. Jangan dibiarkan. Ini biasanya tidak. Kalau partainya sendiri dibela walaupun salah. Inilah rusaknya politik di Indonesia. Kalau sudah berkoalisi dengan pemerintah, lalu di DPR menjadi bebek semuanya, tinggal stempel, tanda tangan. Ini rusaknya negara. Saya perbaiki. Inilah yang terjadi sekarang ini, Kiai. Nah, cara milih pemimpin sangat bagus. Lalu sekarang tujuan mendidik negara apa? Tujuannya membuat negara ini, tujuannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, tentram, sejahtera. Ini yang menjadi cita-cita. Dalam Islam, untuk menuju baldatun thayyibatun ada 4 pilar. Hai pemerintah Republik Indonesia, Anda mau makai persilakan. Anda tidak mau makai syukran makmun, tidak menyesal. Saya cuma menyampaikan, kalau ingin menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur, saya baca dalam revolusi politik yang dipimpin oleh Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan revolusi politik dalam Islam yang asalnya pemimpin negara berdasarkan keturunan, sekarang pemimpin negara harus kembalikan kepada rakyat. Nah, dalam kitabnya untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
negara sejahtera, negara aman tentram, negara di bawah keridhaan Allah. Bagaimana caranya? Ada 4. Pertama, wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau nabi, hai Muhammad, engkau rasul, tapi masalah politik kau harus bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dipraktekkan Rasulullah ketika perang Uhud. Diadakan musyawarah perang dalam kota atau perang luar kota. Kalau perang dalam kota, maka banyak korban-korban sipil yang akan menjadi korban. Tapi kalau korban di luar kota, yang jadi korban hanya tentara. Diputuskan musyawarah perang di luar kota, terjadilah perang Uhud. Nabi umat yang nabi diwajibkan musyawarah, apalagi yang bukan nabi. Presiden bermusyawarah, sultan bermusyawarah, kemudian khalifah bermusyawarah, raja bermusyawarah. Jangan ada keputusan pribadi, jangan ada peraturan yang keluar dari pribadi. Peraturan presiden, keputusan presiden dalam Islam tidak benar. Keputusan presiden berdasarkan musyawarah, peraturan presiden berdasarkan musyawarah. Kalau ada peraturan keputusan pribadi, ini nanti lama-lama akan menuju pada diktator, dan sudah terbukti di Indonesia ini. Bagaimana Pak Wali Kota? Bagaimana Pak Polisi? Nilai pidato saya ini. Evaluasi, apa saya ngaco? Apa saya memberikan kebenaran? Ini dalam Islam. Yang kedua, di dalam Islam, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara adil, makmur, sejahtera. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Serahkan jabatan-jabatan negara ini kepada ahlinya. Jangan mengangkat pejabat karena senang, itu tidak benar. Jangan mengangkat pejabat karena balas jasa, itu tidak benar. Angkatlah pejabat pemerintah itu yang profesional. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat ketua DPR. Pilihlah mereka yang profesional. Quran, bukan sukron makmun. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maka dalam hadis politik, ketika Rasulullah ditanya, kaifa ita'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab dengan hadis politik, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, yang tidak profesional, bupatinya tidak profesional, wali kotanya tidak profesional, presidennya tidak profesional, menterinya tidak profesional, anggota DPR-nya tidak profesional, hancur negara. Pilih yang profesional, yang ahlinya. Subhanallah. Itu pilar yang kedua. Persilakan pemerintah Republik Indonesia, mau makai persilakan, tidak mau makai persilakan. Saya cuma menyampaikan politik Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan negara adil, makmur, aman, sentosa. Yang ketiga, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, letakkan hukum yang adil, jangan tebang pilih. Semua manusia depan hukum itu sama. Rasulullah yang meletakkan manusia di depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Asia. Rasulullah
yang meletakkan manusia di depan hukum sama. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yada. Seandainya Fatimah anak kandung saya yang saya cintai nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi, depan hukum sama. Subhanallah, indahnya Islam ini, saudara. Dalam rangka apa saya ini? Liyudhirahu ala dini kullih. Saya berkewajiban memperlihatkan, menampakkan peradaban Islam dalam politik ini. Yang terakhir, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, apa kata Allah? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, orang-orang yang oleh Allah dikasih jabatan, hendaknya dia tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari ketua RT-nya, ketua RT amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW amar ma'ruf nahi mungkar, lurah kepala desa amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota dan bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, para menteri amar ma'ruf nahi mungkar, seluruh anggota DPR dari DPRD sampai DPR pusat semuanya amar ma'ruf nahi mungkar. Baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, makmur, aman, sentosa, kalau semua pejabatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana akan terwujud negara amar ma'ruf, akan terwujud negara sejahtera, aman, tentram, kalau di antara pejabatnya ikut menjual narkoba? Bagaimana negara akan hidup tentram, aman, makmur kalau di antara pejabatnya membekingin penjudian, membekingin minum-minuman keras, membekingin pelacuran? Hancurlah negara itu. Bagaimana? Bagaimana, Bu? Hah? Jelas ya? Yaitu kewajiban saya menyampaikan ajaran Quran. Mau diterima oleh bangsa Indonesia, saya berterima kasih. Tidak mau memakai pun, saya berkata wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban saya kecuali menyampaikan kepada pemerintah, inilah Islam. Mau dipakai, alhamdulillah. Tidak dipakai, saya sudah menyampaikan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Inilah barangkali saudara-saudara yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, kalau bicara politik masih panjang, karena saya belum bicara sumber-sumber pendanaan dalam suatu negara menurut agama Islam, bagaimana yang halal sehingga tidak terjadi pemerasan terhadap rakyat. Itu semuanya dalam Islam lengkap. Jadi Islam itu berbicara segala kehidupan manusia. Ia bicara ekonomi, ia bicara pergaulan bermasyarakat, bagaimana bermasyarakat yang pluralistik ini untuk saling toleransi, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, sebatas itu. Tetapi sekarang dibikin lebih dari itu. Toleransi agama itu lalu ada, sekarang ini agama baru. Mana agama baru itu? Agama baru itu ialah agama yang membenarkan semua agama. Itu agama baru. Saudara tidak merasa kalau sekarang ada agama baru? Agama baru ini agama yang membenarkan semua agama. Semua agama benar, semua agama sama.
karena tidak ada agama yang menyuruh kepada kejahatan. Semua agama menyuruh kepada kebaikan. Jadi semua umat beragama nanti masuk surga, karena semua agama tujuannya ke surga. Ini termasuk pemurtatan terhadap umat Islam. Bagaimana saya katakan pemurtatan? Karena dalam Islam itu yang benar hanya satu agama. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah agama Islam. Tapi Allah juga menyuruh supaya toleransi. Ayatnya jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abidun lakum dinukum waliyadin. Hai orang-orang kafir, saya tidak menyembah kepada apa yang kau sembah, dan engkau pun tidak menyembah kepada apa yang saya sembah. Saya pun tidak menyembah kepada apa yang kau sembah, dan engkau pun bukan penyembah kepada apa yang sembah. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Agamamu agamamu, jalankan agamamu. Saya tidak mengganggu agamamu. Agamaku agamaku, kau jangan mengganggu agamaku. Lo gua, lo jangan menggoda gua jangan menjaga lo. Bagaimana? Jelas kan toleransi itu? Kalau dikatakan semua agama sama, Bu, semua agama apa masuk surga, pemurtatan. Ya, saya tanya ini, ada anak yang tujuh, saya tanya yang moto ini, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga, surganya sama, milih yang mana? Hah? Jujur, milih yang mana? Milih yang sholat subuh? Goblok, goblok. Milih yang sholat subuh. Tidak sholat subuh masuk surga, yang sholat subuh masuk surga, surganya sama. Hah? Pakai otak. Inilah pemurtatan sekarang yang sedang berjalan di televisi, di YouTube. Ini yang sedang berjalan pemurtatan ini. Saya selamatkan orang Banjar ini. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga, surganya sama. Milih yang mana? Tentu anak muda milih yang tidak puasa. Mengapa Syukran Makmun sholat subuh? Nah, perlu saya jawab? Perlu saya jawab? Mengapa Syukran Makmun sholat subuh? Karena Syukran Makmun yakin dengan sholat subuh insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Paham, Bu? Ini ada agama baru, Bu, di Indonesia ini. Agama yang membenarkan semua agama. Pokok semua agama benar, semua agama masuk surga. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Mengapa Syukran Makmun puasa Ramadan? Saya berpuasa Ramadan karena saya yakin dengan puasa Ramadan insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Bagaimana? Jangan toleransi dijadikan pemurtatan. Kita hargai. Di Banjar orang Kristen ke gereja kita hargai, nggak usah dihalang-halangi, kita hormati. Orang Islam ke masjid kita hormati. Tapi jangan diadakan pencendolan agama. Tahu cendol? Ini sedang ada pencendolan agama ini. Kayak cendol agama itu dicampur aduk. Semua agama masuk surga. Jadi dianggap agama ini kayak kendaraan, Bu.
Ibu dari Banjar mau ke Jakarta, mau naik pesawat lewat Cilacap, persilahkan, tujuannya Jakarta. Mau naik kereta api, persilahkan, tujuannya Jakarta. Mau naik bis, persilahkan, tujuannya Jakarta. Jadi Anda mau ke surga lewat agama yang ada, lewat Islam, lewat Kristen, lewat Hindu, lewat Buddha. Itulah paham agama baru. Mulai ada sekarang ini agama baru ini. Bagi kita yang benar, innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Bagaimana kita dengan agama lain? Kita toleransi, kita saling hormat menghormati umat beragama, saling harga menghargai antar umat agama, hidup rukun dan damai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir. Ya, ini karena pidatonya orang yang mau masuk kuburan, guys. Ya, tapi mudah-mudahan saya panjang umur. Ya, selalu saya berdoa kepada Allah, Allahumma tawil umri madumtu nafi'an bidinikah ma'asihati wal afiyah. Ya Allah, panjangkan umur saya selama saya berguna untuk agamamu dengan kesehatan. Ya alhamdulillah, Bu. Kalau sedang pidato gini sehat saya, guys. Padahal saya terganggu, Pak, dua oleh Allah itu. Satu, paha sebelah kiri ini, sebelah kanan ini barang tiruan bikinan Jerman tulangnya itu. Jadi tulang yang asli diganti, guys. Diambil dari yang dibikin oleh Jerman yang kayak telur itu loh, kayak bulat di dalam tuh, kan ada tulang yang bulat itu. Nah, itu bikinan Jerman, guys. Nah, itu kanan terganggu saya, mata sebelah kiri agak kurang jelas. Kalau ketua yang kanan normal. Saya berobat kemarin minggu yang lalu, saya ada di Pulau Pinang. Saya berobat ke obat mata ke Pulau Pinang yang kemarin dokter itu kontrol tiap bulan, lalu kontrol 4 bulan. Kemarin dokter pada saya sudah, Pak, saya kasih obat untuk setengah tahun, jadi 6 bulan nanti Bapak kesini lagi, saya kontrol lagi bagaimana perkembangan mata. Jadi 2 ini, Bu, yang oleh Allah dikasih ujian. Satu mata sebelah kiri, tapi alhamdulillah sudah mulai membaik, rasanya sudah mulai enak, tidak terganggu. Yang agak terganggu ini guys. Jadi kalau jalan dalam rumah saya tidak perlu dipimpin. Kalau dalam rumah, tapi kalau keluar rumah, kalau ada tanah tidak rata itu mudah terganggu ini. Jadi saya yang merasakan mana lebih bagus bikinan Allah atau bikinan Jerman. Nah, kalau kiai nggak bisa jawab. Kalau saya jawab 100% lebih bagus bikinan Allah. Ketika dibikin oleh Allah, saya badminton biasa, lari biasa. Nah, diganti dengan bikinan Jerman, susah lari, kiai. Hanya bisa jalan. Tapi untungnya kata dokter, kalau ini tulang tidak saya ganti, Pak, Bapak sehat, tapi harus pakai roda. Biar dalam rumah pakai roda. Tapi kalau saya ganti dengan bikinan Jerman ini tulangnya, jadi dioperasi, kayak tulang yang lama diambil, diganti tulang baru yang bikinan Jerman itu nanti Bapak bisa jalan, tidak usah pakai roda, tidak usah pakai tongkat. Tapi kalau jaraknya dekat, jadi kalau dalam rumah saya nggak pakai tongkat kayak biasa, tapi kalau keluar dari pondok itu saya pakai tongkat. Nah, karena kalau sudah naik sedikit itu lain rasanya kayak. Jadi ini paha kanan ini Mercedes kayak bikinan Jepang, bikinan Jerman. Harganya lumayan kayak. Saya berpikir, ya Allah, kalau orang yang tidak punya kawan, kalau saya ini alhamdulillahnya
banyak kawan saya loh. Orang yang kalau seandainya saya nggak punya kawan ya mungkin nggak diganti kita selesai itu saya harus bayar 320 juta seharga mobil Avanza baru lah ya, tapi karena saya banyak kawan ya alhamdulillah, kawan yang dengar itu, jadi nggak ada persoalan soal duit itu cuman persoalannya kurang enak, tidak seperti aslinya gitu aja. Nah, inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan pemerintah juga memahami apa yang saya sampaikan ini. Bukan saya memaksa, saya sebagai seorang muslim harus memperlihatkan ajaran Islam ini. Bagaimana ada sedang yang para kiai pada umumnya takut bicara politik itu, padahal Nabi Muhammad itu termasuk orang yang pimpinan yang kenyang dengan politik Nah, saya kira paling kenyang politik itu Rasulullah menghadapi orang kafir Quraisy itu. Inilah dari saya, mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok yang berkah. Allahumma jal hadal ma'khad nafi'an mubarakan lil Islam wal muslimin. Allahumma sahil umur hadal ma'had wa umur man yuhibbu hadal ma'had wa umur man yusa'idu hadal ma'had wa umur man dohla hadal ma'had ya hayyu ya qayyum ya aziz wafar ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif yassir alana kulli asir fataisirul asir akal yasir. Allahumma saqil umur hadal ma'khad ya Allah. Allahumma saqil umur hadal ma'khad ya Allah. Allahumma saqil umur hadal ma'khad ya Allah wa umur man yuhibbu hadal ma'khad ya Allah wa umur man yusa'idu hadal ma'khad ya Allah wa umur man dakhal hadal ma'khad ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Allah. Allahumma ja'al hadal ma'khad nafi'an mubarakan lil Islam wal muslimin. Allahumma ja'al hadal ma'khad ya Allah nafi'an mubarakan lil Islam wal muslimin. Allahumma ja'al hadal ma'khad ya Allah nafi'an mubarakan lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim.